Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, studinya juga yang masih study, karirnya juga, rezekinya juga. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sedang bereksperimen teman-teman. Kita sedang bereksperimen. Jadi ini itu apa ya? Nantinya akan menjadi sebuah program selingan yang baru di Night in Tokyo. Sebenarnya kita akan lebih spesifik lagi ngobrolin tentang per-idolan. Jadi ditemani dengan dua idol entusias kita di sini. Di sana ada Irsya dan di sini ada Manu. Halo. Halo. Nah, mungkin kalau dibandingin pengetahuan gua tentang peridolan sama mereka jauh lah. Jadi gue mengajak dua. Jangan di framing dulu, saya juga biasa aja. Dua orang yang punya apa istilahnya? Ya, sejarah. Punya passion ya. Sejarah ya. Passion sudah tidak ada sekarang, tapi punya sejarah yang sangat passionate dengan idol dulunya. Nah, ya. Jadi gue ajak mereka berdua karena teman-teman, emang nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin teman-teman yang di sini bertanya kenapa sih ngobrolin idol lagi gitu. Kayaknya di Jepangan itu isinya tuh ngobrolin idol lagi gitu-gitu. Karena teman-teman, idol dan peridolan dan Jepang itu memang gak bisa dipungkiri gitu loh. Gak bisa dipisahkan. Yang dimana idol sendiri itu ya lahirnya di Jepang teman-teman gitu. Jadi ya di sini tadi yang udah gua perkenalkan, ada Mas Irsya, ada Mas Manu. Bisa perkenalkan diri dulu, mungkin backgroundnya expat ya, berarti ya expat Indo di buruh migran ya? Di Jepang, buruh migran. Budak expat. Budak ya. Oke, gue dulu kali ya. Ya gue Manu. Gue menganggap diri gue sebagai recovering idol fans ya. Wah, recovering idol berarti ya, sempat hiatus. Bukan, sekarang pun gue rasa gue sudah tidak dibandingkan diri gue yang mungkin 3-5 tahun yang lalu, gue sudah tidak seantusias itu lagi sebenarnya untuk di dunia peridolan. Cuman memang kalau diingat-ingat lagi di masa lalu itu betapa passionate-nya gue terhadap idol yang gue suka ya. Jadi sebuah kenangan yang setengah mungkin bisa dibilang memalukan, setengah bisa dibilang ngangenin gitu. Ya. Dan mungkin melihat diri kita masa lalu lah ya. Masa lalu benar banget. Ya. Dan di acara ini mungkin gue bisa bantu-bantu sharing pengalaman dan pengetahuan gue di dunia peridolan gitu. Kalau kerja di Jepang sebagai? Kerja di Jepang biasa megang-megang proyekan-proyekan di salah satu perusahaan di sini, udah setahun sekarang. Sebelumnya itu S2, ngambil S2 di sini. Sebelumnya lagi udah sempat kerja di perusahaan Jepang juga selama 3 tahun. Dan selama gua kerja di perusahaan yang itulah masa-masa gua intens sekali untuk aktivitas idol, sebagai fans idol ya gitu. Kalau Mas Irsya? Halo, ya mungkin kayaknya udah sering lihat ya di Aiman. Kayak ya paling ya kalau bisa dibilang ya namaku Irsya. Dibilang recovering as an idol fan sih nggak recovering, cuman lebih intensitasnya udah lebih menurun. Jadi mungkin cuman kayak ngelihat berita-berita aja gitu. Sekarang mungkin lebih kayak nonton live music band gitu-gitu aja sih kalau di sini gitu. Itu dia teman-teman. Oh jadi gue lupa bilang bahwa segmen atau program selingan dari Night in Tokyo itu
gua namakan dengan Idol Cafe. Yes. Belum, emang nggak ada minumannya ya. Biasanya kan ada minuman lucu-lucu gitu ya. Tapi intinya kita ngobrol apa ya, Bu? Intinya kita itu ngobrolin obrolan di kafe lah ya. Kalau kita lagi ke kafe ngobrol sama teman dan lain-lain, cuman obrolan itu kita arahkan ke peridolan. Nah, buat episode pilot sekarang ini teman-teman, kayaknya agak berat kalau kita tuh ngobrolin sesuatu yang udah secara spesifik gitu. Idol ini atau itu atau kehidupan idolnya. Kita ngobrolin yang ringan-ringan dulu lah. Boleh. Jadi mulai dari background kita masing-masing nih. Perkenalan kita terhadap intinya perkenalan kita ke dunia idol gitu. Dari Mas Irsya dulu ya. Yeah. Kenalnya dari idol Jepang kan ya? Ya, idol Jepang. Ya. Kalau misalnya udah lihat di channel satunya, mungkin dulu saya berangkat dari K-pop. Dari K-pop malah ya? Iya, awalnya dari K-pop, terus habis itu setelah beberapa lama karena ada satu dan lain hal yang bisa dilihat di tempat sebelah, akhirnya mulai berkecimpung di idol Jepang, terutama masuk awalnya adalah AKB. Nah dari situ ya akhirnya sampai ya nggak sampai sekarang sih, maksudnya yang ku ikutin itu memang tentang seputar 48 dan anak-anaknya lah sampai sekarang. Dari musik apa, dari lagu apa, terus gimana ceritanya bisa, sampai akhirnya into di peridolan ini gimana? Awalnya sih sebenarnya nggak dari lagu ya sebenarnya awalnya itu ya. Awalnya itu dari, kalau kalian tahu dulu AKB pernah ngeluarin game, rilis game itu game kayak dating sim kalau nggak salah ya. Dating simulation sim. Ya. Namanya 1/48 atau 1/100 berapa gitu. Lupa, game PS3. Tapi udah dibajak gitu. Dulu kan PS3 udah bisa dibajak tuh yang pakai itu tuh. Nah, dari situ kayak main-main belum bisa bahasa Jepang tuh. Jadi kayak dia nggak diterjemahin deh? Nggak diterjemahin bahasa Jepang. Jadi kayak misalnya mau ke member siapa nih, terkeluar itu pilih yang mana, terus diapalin dulu, tadi udah pilih ini, sekarang pilih ini gitu. Dari situ awalnya. Terus kalau udah misalnya menang gitu, misalnya udah dapet itu, ntar kayak dapet video, istilahnya video kokuhaku atau confession gitu. Jadi point of view-nya adalah kita di confess sama member yang kita pengenin untuk jadi pacar istilahnya gitu ya. Semu lah. Nah dari situ anjir kok lucu banget gitu kan. Nah dari situ ini boleh diomongin langsung membernya siapa gitu. Jadi satu member awal yang bikin kepincut itu adalah Matsui Jurina. Jurina. SKI itu dari situ. Ini baru-baru ini ada update ya, tapi ntar aja sih itu yang Jurina. Ya kan? Dia dari situ tuh mulai Matsui Jurina nih siapa gitu kan. Gini. Kayaknya dia paling menonjol sih di sana ya, SKI. Justru pas game itu keluar dia memang udah, maksudnya lagi mulai naik karirnya gitu kan. Dari situ ini ada AKB gitu kan. Akhirnya mulai dari lagunya tuh masuk awal-awal itu judulnya kalau nggak salah Iwake Maybe. Iwake Maybe dulu itu, kalau boleh bilang sejarahnya itu pertama kali lagu Senbatsu kalau nggak salah, Maeda Atsuko pertama kali dia center. Iya udah lama dong. Sangat lama banget. Tapi maksudnya kalau tahun-tahun yang dimulai aku lihat AKB itu udah jauh dari itu soalnya, karena mulainya kan sekitar 2014 baru mulai kena AKB kan. Sebenarnya AKB itu naik udah lama sebelumnya. Jadi lu dari situlah lu akhirnya ngulik-ngulik ke belakangnya. Akhirnya ngulik ke belakang gitu, dari situ. Atsuko Maeda itu generasi pertama ya bro? Iya. Masih banyak sih. Salah satu yang pertama. Oke. Awalnya dari situ sampai itulah sampai belakang sampai Terus K-popnya gimana? K-popnya akhirnya makin lama makin ditinggal, tapi masih ngikutin tuh cuman akhirnya kayak doang. Sekarang juga jadi cuman lihat berita-berita gitu. Lagunya apa yang baru siapa gitu. Tapi nggak aktif di forum gitu-gitu ya. Udah nggak aktif, udah menikmati aja lah ini apa gitu, udah sudah malas. Kayak gitu-gitu, kayak dulu tuh iya nih ada berita baru posting. Berita baru posting. Mantap banget. Kalau gue startnya agak beda dari Mas Irsya ya, karena gue K-pop sama sekali nggak kena ya di gue. Jadi sampai sekarang pun nggak ngikutin K-pop. Kalau gue dulu tuh
pertama gue ingat banget sih. Ini pertama waktu itu libur semester antar semester 1 ke semester 2 kuliah S1 waktu itu. Kan tuh lumayan lama tuh ya. Ada hampir sebulan mungkin ya liburan itu. Dan kan biasa orang gak ngapa-ngapain kan ya, pengangguran gitu, nonton YouTube, ketemu ada salah satu komedi show Jepang lumayan terkenal, namanya Downtown Gaki no Tsukai. Dia itu setiap akhir tahun dia ada acara yang namanya 24 hours Gaki no Tsukai. Jadi dia komediannya di situ 24 jam mereka di syuting dan dengan berbagai macam challenge dan segala macam mereka ada gitu. Dan di situ tuh salah satu adegannya gue ketemu, itu gue suka banget karena lucu kan, komedi slapsticknya Jepang dan segala macam. Dan di salah satu adegannya itu ada member AKB waktu itu. Nah mungkin generasinya sama ya kayak yang diomongin tadi Mas Irsa. Dan itu ini siapa nih? Kok lucu-lucu, kok cantik-cantik gitu kan? Terus pertama emang gitu. Iya kan? Nah habis gitu nih cari ini siapa? Oh ini namanya AKB48. Itu member-membernya. Oh oke. Terus gue cari lagi ternyata mereka punya variety show-nya sendiri. EK Bingo. EK Bingo sama ada, lu ingat gak namanya? Ada satu lagi selain EK Bingo. Oh sebelum EK Bingo tuh ada, aduh lupa namanya kan. Iya. Karena EK Bingo tuh dia punya sendiri kan ya. Yes. Jadi sebelum EK Bingo tuh ada lagi. Ada nama awalnya tuh ada. Lupa namanya. Lupa. Itulah saat paling lama sebelum mungkin teman-teman yang dulu aktif di Hello Online silahkan please. Itu ada tuh. Nah, dari situ gue mulai nonton EK Bingo ini, ya zaman-zaman perjuangan ya, nyari gitu semuanya. nyari file video sama file subtitlenya kepisah gitu kan. Itu masa-masa perjuangan itu dulu kan. Nah, dan sejak saat itu mulai suka ya. Tapi kalau dari segi lagu sendiri gue nggak, secara pribadi gue nggak begitu suka sebenarnya lagu idol. Karena jadi lu mesti lihat visualnya tuh. Gue lebih lihat visual, lebih lihat aksi-aksi lucu mereka di variety show gitu ya. Dan sejak saat itu mulai ngikutin AKB berarti dari sekitar tahun 2013-2014 lah. Itu gue mulai masuk situ. Dan kebetulan juga waktu itu nggak lama setelah itu gue ada kesempatan untuk wisata ke Jepang. Nah, udahlah waktu itu gue 10 hari di Jepang di Tokyo. Itu tiap malam gue ke Akihabara nyariin barang-barang collectible-nya lah, photocard, majalah, merchandise-nya banyak banget. Gue mulai koleksi. Iya, masih ada Akihabara Cafe dulu tuh. Iya. Sekarang udah nggak ada tuh. AKB Shop, AKB Cafe udah nggak ada. Itu gue nyari di situ sampai bisa bikin apa sih namanya ya? Kayak di lemari itu ada shrine-nya sendiri buat AKB dulu tuh. Akrilik. Kalau ngomongin Oshi, dulu gue pertama kepincutnya sama Watanabe Mayu dulu gue. Iya, Watanabe Mayu itu sekarang sudah tidak ada di sama sekali, menghilang sama sekali itu. Itu sih. Oke. Nah, kayaknya kalau dibandingin, gue kayaknya cukup paling beda nih sebenarnya. Oh iya. Karena lu dari tahun berapa? 2014. Lu dari 2013. Gua itu kenal idol Jepang ya. Dari sekitar 2008-2009. Pas masih gua kuliah di IKJ. Luar biasa IKJ memang. Macam-macam isinya. Tempat-tempat ya. Orang-orang luar biasa. Di situ tuh gue dikenalin salah satu teman gue, sahabat gue juga sih sebenarnya. Gue udah kenal lama. Sebenarnya dia bukan satu angkatan, dia senior. Dia artis terkenal, bukan artis ini ya seleb ya, artis kayak dia bikin ilustrasi, foto dan lain-lain, terkenal. Namanya Atrium Moniaga. Mungkin teman-teman yang dengerin ini pasti ada beberapa dari kalian tahu Atrium Moniaga. Jadi dulu dia sama gue satu kampus. Dia angkatan 2006, gue angkatan 2007. Nah, yang mengenalkan idol itu sebenarnya dia. Nah, cuman bedanya adalah karena 2008 itu belum ada IKB kan ya. Iya belum ya. AKB itu 2005 sebenarnya. Udah ada, tapi belum terkenal. Belum terkenal. Nah, lagi naik aja. Perkenalan gue dengan idol itu justru jauh sebelum AKB itu naik. Yang dimana dulu itu yang paling terkenal ada dua, bukan produsen ya, produser
atau perusahaan idol. Yang paling terkenal dulu di Jepang tuh setahu gue ada 2. Jadi itu pertama yang cowok-cowok itu adalah Janis yang sekarang berubah jadi apa itu namanya? Gara-gara skandal. Nah, yang satunya itu versi cewek-ceweknya yang didirikan oleh Sunku. Nah, mungkin teman-teman paling tahu kayaknya paling terkenal ada nama perusahaannya adalah Hello Project. Paling terkenal ya mungkin namanya masih ada sampai sekarang itu adalah Morning Musume. Morning Musume. Nah, Morning Musume. Nah, itu sama dulu. Morning Musume sendiri juga punya variety show. Nah, ada. Yang diperkenalkan dengan gua itu adalah bukan Morning Musume-nya. Ada sister groupnya dia. Jadi apa ya? Konsepnya mirip juga sih. Dia nurturing dari kecil terus sampai besar gitu. Nah, jadi gua kenal dengan band itu tuh dari masih anak-anak nih. Dari masih salah-salah. Iya. Ngomong juga nggak jelas gitu. Itu namanya Beris Kobo. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Mungkin pernah dengar. sister groupnya kalian mungkin tahu ya. Karena kalau di industri modern 2010-an ke atas dari Hello Project itu yang terkenal ada 2 kayaknya. Morning Musume itu sama Buono. Nah, Buono itu 3 orang sebenarnya itu gabungan pentolan-pentolan di 2 band. Jadi yang cewek yang kecil sama yang Miyabi itu, nama Momoko dan Miyabi itu dari Beris Kobo itu yang gue dikenalin sama teman gue itu. Nah, yang satunya itu dari band seangkatannya dia, cuman beda konsep. Sama umurnya bocah-bocah. Oke. Ya memang sih. Gue kalau dipungkiri. Kalau di flashback ke zaman itu ya, anjing nih aneh juga gue ya. Maksudnya lu sekolah di IKJ gitu. Lu tahu orang IKJ gimana? Orang IKJ gitu. Gitulah dekil dan lain-lain. Nontoninya anak-anak kecil, band-band kecil. Umur-umur kita. Jadi, umur 20. Kalau dilihat orang lain gitu ya. Itu kesannya dari luar gitu. Ya. Tapi waktu itu sih gue gak merasa itu adalah sesuatu yang aneh gitu. Gue suka aja gitu. Kita juga gitu. Umur-umur maksudnya kan umur ada yang 14, 15, 13. Kita udah 20 tahun segitu kan 20-an. Iya kan. Iya aneh banget. Gak masalah sih. Nah itu tuh zamannya dia itu apa ya, dikasih lagu kayaknya itu single awal-awal tapi bukan single yang pertama kayaknya, namanya Piririto Yuko. Jadi ada istilahnya dia cuma ya, lagunya tuh cuma menceritakan dia bangun pagi sebagai anak-anak ya ini ya. Sebagai anak-anak dan lain-lain gitu. Terus di video klipnya ya video klip inilah idol lah. Ada yang dari satu ini, ada yang satu version shoot apa namanya? One shot version. Ada yang dance version, ada yang skenario version itu kan. Dan itu kan pada akhirnya semuanya tuh disebar-sebarin kan itu. Kalau kalian tahu lah. Nah, di Hello Project tuh banyak kayak gitu. Nah, dari itulah sebenarnya saat gua nonton itu tuh mereka udah agak masih anak-anak tapi udah gede ya. Cuman gua kliknya dikasih liatnya dari itu, wah lucu banget ya. Anak-anak itu di video klip aja dance-nya aja salah gitu loh. Ada yang nabrak gitu. Bukan maksudnya ada yang salah harusnya ke kanan sampai ke kiri ya. Ya anak kecil kayaknya umur nggak tahu mungkin 9 atau 10 gitu. Itu beneran masih kecil gitu. Nah, dari situ mulailah jadi ikut diajakin dia ke acara Jepangan. Terus karena dia itu bukan punya ya, adiknya dia tuh waktu itu juga masih kecil juga ya. Itu tuh dia tuh punya proyekan sama temennya membentuk dance cover gitu. Dance cover idol. Namanya tuh apa ya? Hello apa juga itu ya? Di versi Hello Project. Pokoknya Hello Project based dance cover lah. Atau apa gitu. Lupa gue namanya. Tapi kiblatnya adalah Hello Project. Iya. Jadi ngedance cover lagu-lagu Beris Kobo, lagu Morning Musume dan lain. Biasanya yang paling banyak Buono sih, karena Buono itu kan paling terkenal lah saat itu. Nah,
dari situlah gitu tuh akhirnya nggak ngikutin lagi karena mungkin agak bosan gitu. Terus AKB keluar, jadi sedikit ngikutin AKB. Korea keluar, jadi sedikit flashy. Kan gitu kan, generasi kedua kan flashy semua kan. Wah, lampu putih, wah gitu. Nah dari situ akhirnya mulai lebih condong ke Korea dan udah mulai terlupakan lah idol-idol Jepang idol Jepangnya. Dan AKB itu juga terakhir gua tuh ngikutin AKB dan teman-temannya itu terakhir setahun 2 tahun setelah kemunculan JKT sih sebenarnya. Berarti 2014 JKT kan? 2012 ya? 2012 menurutku. 2012 soalnya seingatku ya. Soalnya karena zaman-zaman awal keluar JKT itu dulu pernah mengantar saudaraku menonton yang dulu belum punya teater dulu kalau nggak salah di Pasaraya. Blok M. Masih di sono. Jadi dulu pernah ngantar sama teman-temannya. Pada nonton apa sih? JKT. Oh, apaan? Oh yang ini sister groupnya. Oh ada ini gitu. Oh berarti gua udah move on, kalian baru masuk berarti ya? Sebenarnya gitu. Karena pada akhirnya beriringan dengan gua kerja dan lain-lain, akhirnya gua mulai nggak ngikutin idol gitu sih. Cuman ya sama, ya kayak denger ini AKB kayak gini. Kadang-kadang juga masih dengeri apalah. Ya beberapa lagu AKB, bakal lagu JKT yang awal-awal yang translatannya masih oke. Iya. Itu gue masih dengerin justru gue masih dengerin, tapi yang kesini-sini udah nggak ini sih. Gitu. Gitulah. Dari 2014. Tapi ya berarti Mas Aiman ini angkatannya lebih awal dari kita. Lebih awal berarti. Iya. Angkatannya. Sekarang Sunku kan yang Hello Project itu nggak tahu, mungkin yang tersisa entah mana. Mori Musume masih aktif masih deh. Karena kan tiap tahun ganti karena berganti sih. Mori Musume 2023, 24 ganti line up terus the only one. Sebenarnya OG-nya dia sebenarnya. OG-nya dia, terus mulai kecil-kecil, dari kecil-kecil gitu kayak dibuatin sister group termasuk yang bonus. Sebenarnya sister groupnya tuh banyak banget ya. Dengan konsep misalkan di Hello Project tuh ada yang dari member Morning Musume bonus cute ini tuh misalkan ada yang jago nari, dikumpulin jadi satu, dikasih dinamain dulu namanya hiking atau apa gitu lah. Jadi di member di situ tuh jago nari semua. Ya konsepnya konsep jago nari gitu ya. Konsep jago nari dibuatin lagu yang emang lebih banyak narinya gitu, lebih dinamis. Ini berarti sama gitu. Kayak e-girls nggak sih? Nah kalau e-girls beda lagi ya. Kalau e-girls kan memang penari semua. Tapi ada nyanyinya juga oke. Nyanyinya cuma 1, 2, 3 orang kan. Tapi ya basicnya kayak gitu, sama kayak ini kan. Yang versi cowoknya Exile. Gitu. Gitulah. Ya cukup lama lah. Nah mungkin teman-teman yang gua anggap di sini kan karena pendengarnya beragam lah ya. Ada yang bertanya-tanya gitu. Idol ini apa sih sebenarnya? Iya sih, mungkin ada. Iya kan, pasti ada gitu loh. Pertanyaannya adalah secara garis besar sih, apa sih yang membedakan? Mungkin kan kalau kita lihat sekilas sama-sama girl band lah, sama-sama kelompok. Nama generalnya dari orang-orang yang lihat adalah girl band. Sama-sama sebuah kelompok cewek atau cowok bersama-sama bernyanyi dan menari bareng kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya ini adalah dua entitas yang berbeda sebenarnya, dua konsep yang berbeda. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan idol dengan girl band biasa itu, mungkin yang Korea juga gitu? Kalau menurutku ya, yang namanya idol itu kalau ini istilah lama ya, mungkin udah masih berlaku atau enggak ya. Kalau di Korea dulu pernah dengar kalau yang namanya idol itu adalah penyanyi muda. Maksudnya ya bener girl group atau boy group yang masih muda, mereka dianggap idol kalau di Korea ya. Cuman kalau di Jepang idol itu lebih ke apa ya? Menurutku sih lebih ke apa namanya? Untuk healing istilahnya.
Gue gak ngerti ya. Pokoknya Lagi ngetren sekarang ya, hilang healing ya. Membayanganku adalah zaman dulu tuh karena idol itu lucu gitu kan. Terus kayak lu kalau di Jepang adalah konsepnya karena orang-orang pada kerja pada ya istilahnya kan kencang banget nih otak dipakai, terus kayak udah lusuh lah. Lecek banget gitu. Terus tapi ngeliat idol jadi Healing, wah jadi semangat kayak. Jadi istilahnya timbal balik itu ada interaksi antara fans yang jadi mereka jadi cheerleader hidup kita gitu ya. Istilahnya gitulah. kayak gitu deh, maksudnya naif-naifnya gitu kayak agak cringe sih. Cuman ya mau gimana lagi, karena itu yang berasa waktu pas pertama kali ngelihat main AKB itu, yang itu kayak ternyata ada bentuk kayak gini gitu ya, yang maksudnya konsep kayak gitu, jadi berasa yang personal gitu ya, kayak sangat personal, lebih ke arah itu. Idol tuh lebih ya gitu, lebih personal dah. Kita kayak kita mendukung orang yang nanti dia jadi naik gitu, kayak kita punya value atau punya andil dalam kesuksesan mereka gitu. Bentar ya, gue pengen nanya dulu deh. Kalau tadi kan kalau K-pop di Korea kalau artis muda namanya idol. Kalau udah tua apa dong jadinya? Berubah jadi apa dia? Udah tua cuman ya singer aja. Singer aja. Girls band. Tidak ada labelnya. Nggak ada label, lebih kayak biasa. I see. Menurutku gitu. Kalau gue ngelihatnya gini, membedakan antara misalnya kayak girl band ya, misalnya di K-pop dan idol group di Jepang itu. Kalau K-pop atau girl band yang pada umumnya ya, mereka dari hari pertama itu sudah sempurna. Jadi nyanyinya, narinya, personalitinya. Karena trainingnya nggak trainingnya kan nggak dilihatin kan. Ya, itu kan udah sebenarnya nggak ada training itu kalau ini ya. Memang kalau Korea memang training tidak dipublish. Oh, dipublish juga ya? Enggak dipublish, sorry ya. Setelah keluar baru dipublish. Ya, setelah keluar baru dipublish ya. Jadi kan dari hari pertama mereka diumumkan itu langsung inilah sempurna, debut mateng. Inilah orang dewa-dewi yang bisa menari, menyanyi, menghibur kalian gitu kan. Kalau idol group ya, itu mereka bukan disediakan, apa sih bahasanya ya? Dipublish atau diumumkan sebagai ini adalah mereka punya potensi. Mereka ini akan berkembang raw talent. Anda sebagai fans akan melihat perkembangan mereka dan kalian akan berkembang bersama fans. Itu jargon yang keluar. Dan itu memang tumbuh berkembang bersama fans kan. Nah, itulah kalau menurut gue itu intinya bedanya adalah di situ gitu. Iya. Jadi dan dari segi kedekatan pun menurut gue jauh lebih dekat in terms of interaksi dan juga secara, karena ya nggak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan fansnya terutama dari sisi Jepang adalah om-om ya, mungkin udah pada lebih tua gitu. Mereka melihat itu melihat idol group, member idol group yang muda ini sebagai seperti ya mungkin anak mereka sendiri, atau pokoknya dengan mereka juga enjoy melihat mereka berkembang gitu. Dari yang pertamanya tidak bisa menari tapi setelah 2 tahun jadi jago gitu tuh ada kebanggaan sendiri bahwa aku mendukung dia dari dia di bawah gitu. Dan kalau dilihat lama-lama makin glowing kan. Betul. Dengan tidak glow up gitu kan. Dengan tidak menutup kemungkinan maksud lain pun ada. Nah, gitu. Meskipun memang ini seperti anakku bertumbuh berkembang tapi kan yang namanya PIP itu kan beda-beda orangnya. Itu akan ada 2 sisi ya, positif dan negatifnya gitu. Dan mungkin akan dibahas di episode selanjutnya. Udah clickbait aja deh. Seperti itu sih kalau menurut gua. Ada satu anggapan bahwa kalau idol itu emang pada umumnya nggak bisa nyanyi, itu bener nggak? Oke, kalau itu ya menurutku sih betul. Bener. Memang namanya? Nilai jualnya bukan di situ kayaknya. Karena nilai jual bukan di situ. Kalau idol ya, idol Jepang ya. Ini konteksnya idol Jepang ya. Memang bukan Korea ya. Ada sebagian yang bisa nyanyi. Tapi kan dalam segi tenis, dalam segi apa kan menurutku sih karena dia akan berkembang, dia punya potensi untuk bernyanyi, tapi masih jelek gitu. Setelah berapa lama sering ini dan makin terasa kan, nyanyinya jadi bagus. Dan ada yang memang dijual bukan untuk nyanyi, bahkan ada yang nggak bisa nyanyi sampai udah glowing pun belum bisa nyanyi pun ada.
Sama itu kalau kalian tahu Haruka kenapa di TV nggak pernah mau nyanyi karena dia tahu standar buat orang Indonesia bisa nyanyi itu apa, makanya dia kalau disuruh nyanyi nggak pernah mau nyanyi. Betul. Pernah sadar nggak? Aku sih sadar karena menurutku ya, ini menurutku ya, ini opini. Kalau di JKT itu, Haruka kan JKT kan ya. Nah di JKT itu menurutku kualitas nyanyinya itu malah lebih bagus daripada AKB zaman dulu. Menurutku ya, suaranya mereka bagus-bagus. Makanya dia sendiri tahu bahwa standar orang Indonesia tuh segini, makanya dia nggak nyampe situ, dia nggak pernah mau nyanyi. Misalkan kayak dia acara talk show gitu loh, disuruh nyanyi, pasti dia nggak pernah mau nyanyi. Dia pasti kayak ayo nyanyi bareng-bareng, musiknya di stylein, terus dia kayak nggak nyanyi gitu loh, lebih ke kayak gitu. Mending nyanyi bareng, pasnya part nyanyi bareng, nggak ada part solonya pasti nggak ada. Part solonya dia nggak pernah mau, karena dia juga pernah bilang sendiri dia nggak bisa nyanyi gitu loh. Kayak gitu, jadi bener ya. Bener ya, sih. Menurutku sih bener. Bahkan dance pun juga ya mau udah seglowing apapun juga miss itu masih ada, karena memang bener-bener dia nggak bisa apa-apa. Awal-awal cuma diajarin nari-nari dasar, terus bertabrakan gitu, formasi salah atau apa gitu kan, macam-macam gitu. Meskipun udah itu juga salah juga masih ada sih. Rotasi dan lain-lain. Dan rotasi gitu kan ada itunya lah apa? Iya. Rute-rutenya. Sesimpel kayak dulu kan gue ngikutin yang Hello Project itu, yang sister group yang kecil-kecil itu. Dari kecil sampai besar, udah gede pun di live nyanyi juga fals-fals juga gitu. Fals-fals ya. Fals-fals juga. Padahal Sunku itu kan basicnya pemusik. Dia dulu punya band kan. Jadi Sunku itu bos dari Hello Project itu. Nah, yang dibilang bisa memenuhi batas aman itu ya paling ya member-member Buono itu. Makanya mereka ditaruh di Buono itu kan, ada Momoko Sugunaga, Miyabi siapa gitu. Natsuaki Miyabi kok. Ya Natsuaki Miyabi. Yang satu lagi si Airi Suzuki, yang dimana Airi Suzuki doang nih yang sampai sekarang masih bertahan di dunia entertainment. Yang sisanya ya bahkan dulu Momoko itu gue pernah lihat cuplikannya, dia ada ada di salah satu acara promosi The Raid. The Raid, film The Raid? Iya, di Jepang. Jadi dia sama si Bang siapa itu yang ini Iko Bang Yayan ya? Bukan Yayan Ruhian. Iya, itu yang Mad Dog. Yang Mad Dog itu si Momokonya itu tuh jadi orang yang di sekap. Nah, nanti coba teman-teman cari di internet yang cewek-cewek cemprengnya gitu yang di sekap itu, itulah yang namanya Momoko Sugunaga. Yang dulu member dari Buono dan Periskopo itu. Nah, ya dari paling dibilang ya dari 2 band itu cuma 3 orang doang kan yang bisa bener-bener nyanyi gitu loh. Dan mungkin ya karena ya itu balik lagi kita ke Haruka, karena dia tahu standar di Jepang tuh kayak gimana. Mungkin dia kan terus dibilang top 10 di Jepang juga enggak. Akhirnya waktu ke Indonesia, loh kok pada bisa nyanyi mungkin ya kayak gitu ya. Pada bagus-bagus. Makanya dia. Tapi toh juga karena dia Jepang juga kali ya. Maksudnya dengan stereotip kita yang inlander, yang suka dengan ya wanita-wanita dari Asia Timur gitu kan. Terus juga dia orang Jepang juga kan, mungkin dia punya posisi bisa. Nggak tahu ya, aku nggak bisa. Kayak meme-nya si Leonardo DiCaprio ya. Ada Indonesia coy gitu. Ada Indonesia coy, ada Jepang coy. Ya gitu. Paling kayak gitu sih, ada beberapa lah paling sedikit. Dan menurut gue juga karena yang dijual tuh bukan hanya purely nyanyi dan nari kan. Oh ya, benar-benar. Ada variety show. Ada member yang diambil cuman karena memang dia bisa ngelawak gitu, karena komedinya lucu. Dan disitulah mereka akan bersinar. Ada juga yang dipilih karena bisa acting gitu untuk masuk ke drama. Ada yang dipilih karena ya sorry to say badannya bagus untuk grafur gitu. Ya benar. Itu juga makanya kenapa idol. Sorry dong. Bagus dong. Oh bagus ya. Tidak sorry, bagus itu. Saya tarik lagi permintaan maaf saya. Itulah kenapa idol group bisa, satu grup itu kayak AKB bisa lebih dari 100 orang ya, karena talentnya di mana-mana dan berbagai aspek gitu kan. Dibanding misalnya kayak Korea yang mungkin cuma 5 orang tapi mereka benar-benar bisa semua gitu kan. Bisa segalanya, fokus ya, ngelawak bisa, acting bisa, badannya bagus segala macam gitu kan. Mungkin kalau di Jepang lebih disebar gitu talentnya kali ya. Lebih ke arah satu
satu bidang gitu ya. Iya. Tapi menarik tadi yang ngomongin variety show. Mungkin teman-teman pernah apa ya namanya? Pernah lihat kayak di variety show Korea gitu kan. Kan banyak tuh ada acara olahraga yang melibatkan member-member K-pop. Oke. Oh, Ya kan idol ada yang star, panah lah, ada apa. idol star. Itu athletic, teman-teman. apa. Jauh sebelum itu di 2000-an Hello Project tuh udah udah membuat sebuah konsep yang sama jauh lebih awal. Jadi si Hello Project itu kan bandnya banyak-banyak, bandnya banyak, terus membernya banyak. Jadi di Hello Project itu sebenarnya Hello Project punya variety show banyak banget. Ada belajar, termasuk yang bahasa Inggris yang sekarang apa tuh yang Hello Project yang Morning Musume pada nggak bisa bahasa Inggris, yang gurunya itu si bule yang jago banget bahasa Jepang. Nah itu adalah salah satu acara variety show dari Hello Project juga. Nah ada main quiz-quizan juga gitu. Jadi sebenarnya kayak yang dicoba buat dijual di Hello Project itu sebenarnya bukan hanya musiknya, tapi dia jualan DVD variety show-nya itu, termasuk sport festivalnya itu. Jadi sport festivalnya kayak member Hello Project Morning Musume, terus si Cute, dulu kan cuma ada 3, Cute dan Beris Kobo, dicampur dibuat satu grup. Nanti ada yang estafet, ada yang itu di stadion beneran, yang nonton penuh Pak. Itu baru yang nonton. Saya tidak kaget memang hal-hal yang kayak nonton begitu. penuh itu memang high quality production. Kamera di mana-mana, ada layar besar, dan DVD-nya pun dijual. Bahkan ada yang disebarkan di Hello Online. Kiblat semua. Itu dan Wota. itu tuh konsep yang kalian lihat ada di Korea. Lucu ya ada variety show kayak gini-gini. Itu tuh OG-nya tuh Jepang, teman-teman. Yang atletik ya, Undo Taikai ya. Ya nggak itu aja, variety show yang lain juga gitu loh, kayak quiz-quizan, terus lucu-lucuan, dikerjain, terus kayak Kiri ya. Dibuat lomba-lombaan yang merangsang seksualitas. Kayak gitu-gitu tuh udah dilakukan sejak zaman yang gua tahu kan dari zaman Hello Project ya, tapi mungkin sebelum Hello Project pun band-band yang sebelumnya juga mungkin ada yang kayak gitu. Karena itu yang dijual ya. Iya, Ya pasti. Merchandise, terus apalagi ya. Pasti yang idol-idol gitu ya pasti merchandise dan Photobook. iya, fotobook itu Photobook kan tergantung ini. Kalau fotobook konteksnya mungkin agak beda ya. Agak beda. Karena kalau fotobook itu setahu gue dia lebih ke membernya pribadi, membernya sendiri Kalau gitu ya. dari segi AKB dan lain-lain ya, aku nggak ngerti kalau yang Hello Project ya. Cuman kalau dari segi-segi itu ya, member yang terkenal mungkin dia dikasih Akan project dikasih, sendiri, fotobook gitu fotobook. di mana gitu. Iya. Karena mereka tuh kalau fotobook bisa shootnya tuh bisa di Eropa, di Amerika gitu. Jadi modalnya gede. Budget tinggi gitu. Ini dalam konteks AKB ya dan lain-lain. Dan kalau dilihat ya, AKB ini memang ini ya, memang gila ya dia. Dia bisa menciptakan sebuah hubungan yang sangat personal dengan apa namanya fansnya. Ya. Bahkan yang di level apapun yang dia lakukan dibeli. Bayangin, soalnya memang sejarahnya tuh dari 2005 mereka juga awalnya memang udah dikasih tempat nih sama Akipe. Di sini kalian tampil di sini, kalian tempat kalian. Tapi kalian harus cari penonton kalian sendiri gitu. Ini kalau nggak salah ada di dokumenternya AKB. Di filmnya kan ada, jadi ada 3 apa 4 ya, lupa aku. Dokumenter of AKB48 itu. Ya ini downloadan dari Hello Online lagi. Nah, dari 2005 mereka kayak nyebarin selebaran gitu. Ayo nonton kami dong di sini, ini ada ini nonton gratis gitu, ada banyak di situ. Nah, dari situ ya akhirnya kan kayak ada yang nonton gitu. Ada yang ini lucu gitu. Akhirnya biasa kan kalau kayak gitu kan pasti dari mouth to mouth lah.
karena awal-awalnya kan 2000 Masuk ke forum. belum kenceng banget yang internet, apa media belum sosial ada gitu kan. smartphone. Paling iya internet itu kan paling forum gitu kan. Oh ini nih ada ini nih gini-gini. Kalian nonton aja gini. Masih Akhirnya, email ya dulu Iya. ya, basisnya Terus email. akhirnya ada juga yang akhirnya jadi member terkenal karena dia membantu untuk menyebarkan itu, atau mungkin dia salah satu staff cafe atau apa gitu. Kalau Si nggak itu salah, kan, Shinoda Mariko. Shinoda Mariko, ya. Oh. Ya, gue inget tuh ceritanya. Jadi tiap AKB dunia awal-awal AKB ya, dia Hasil banget berarti. dia itu. manggung itu kan ditulisin siapa member yang favorit kalian itu fans, ada angketnya gitu kan, ada kuesionernya. Ditulisnya itu sih Shinoda Mariko yang jualan makanan, Jualan makanan dan membantu mereka untuk jualan tiket. jualan juga. tiket. Jadi tulis Shinoda Mariko akhirnya jadi member. Maksudnya dia kan juga pengen jadi idol juga sebenarnya Iya. dulu waktu itu kan. Terus kayak ngebantu gini. Terus waktu itu AKB udah mulai kebentuk lah. Udah Iya. mulai kebentuk, udah ada core fansnya gitu kan. Udah mulai gitu kayak, oh iya nih mbak kafe ini Mbak Cafe ini sering ya. ngebantu dan dia lucu juga. Kayaknya jadi Cantik. member bagus nih. Ada Berarti itu angket request dari Fans. fansnya. Iya. Iya. Dia sendiri sih. cuma Jalur dia doang. audisinya Jadi, beda gitu. kayak kalau di istilahnya di sekitaran AKB sendiri, maksudnya di member-member gitu, mereka manggilnya nggak Mariko-san gitu, nggak Mariko-sama manggilnya. Dihormati sekali. Dihormati gitu. sekali. Dan sekarang pun kalau kita misalnya ke Akihabara atau ke Shibuya, itu kita masih sering ketemu, bukan AKB ya, mungkin idol-idol yang lebih kecil, yang underground itu, mereka masih ngasih selebaran. Dan itu kalau Melakukan hal yang sama. kan yang sama. Dan itu kalau kalian ambil flyernya atau selebarannya, bisa diajak ngobrol sebentar. Mereka sebentar. bakal bilang, oh nanti next kita Oh, iya, live-nya nih, kita live-nya lebih di personal tanggal malah ini ya. Iya. di sini, Atau follow mungkin Instagram kita dong. bisa langsung, misalnya kalau dari pagi atau dari siang itu, oh ya nanti sore kita ada live di sini Iya. loh, ayo nonton kita ya gitu. Abis nonton bisa ngobrol. Bisa. Kalau yang kecil ya, Kalau idol-idol kecil ya, ada prosedurnya sebenarnya. Ya, Ya. maksudnya kayak gitu-gitu tuh setelah nonton nanti ada sesi merchandise atau foto Meet and bareng greet. atau ya gitulah meet and greet dan lain-lain, apa macam-macam lah, tanda tangan atau apa gitu-gitu. Jadi itu yang kecil-kecil ya. Tapi ya memang ya jadinya seolah-olah adalah selebriti yang bisa lu temui. Iya iya. Iya, Itu Betul. tuh konsep mind blowing banget sih. Idol that you can meet. itu. Maksudnya yang perform di situ, kita selesai perform bisa ngeliat dari dekat, oh ya terima kasih udah nonton gitu. Salaman. Salaman. Bayangin loh, kayak apalagi dengan dari situ kan, maksudnya adaptif banget ya ininya, pasarannya, marketnya, cara-caranya ya. Gitu. Sangat-sangat menurutku sih oke banget ya kayak gitu untuk menjaring fans. Menjaring fans. Setelah lu udah lama nih ngikutin idol gitu, apalagi dulu masih di Indonesia lah, lu mana kepikiran kan bisa nyampe dan hidup di Jepang kan? Tentu ke Jepang tuh udah kayak wah Jepang, wow, Terobsesi lah ya. wah gila banget. Mungkin Kayak dulu tidak mungkin. ketika lu masih berdomisili di Indonesia, lu datang ke Jepang, Akiba. Wah, kayaknya gue wah. bakal ini deh, kayak seneng banget gue bisa ketemu ini nanti. Wah, fantasinya udah jauh. Udah tolol. Nah, setelah kalian berdua akhirnya udah hidup di Jepang, apakah itu sudut pandang itu berubah atau gimana Ini terhadap Gimana? peridolan personal gitu? ya satu-satu ya. Maksudnya kalau aku sih ya, sebenarnya passion itu udah mulai hilang. Dan sudut pandangnya itu udah mulai ya umur lah Pak ya. Maksudnya secara Tapi orang Jepang enggak loh. iya maksudku Iya Maksudnya itu kita budaya ada yang tetap, banget itu. iya ini kan Indonesian value kita. Indonesian Unggah-ungguhnya itu. Asian value. Nggak, jadi kan suaranya. Jadi kan kalau pribadi sih memang karena passion itu udah turun dan di Jepang ini karena banyak sesuatu yang bisa kita kerjakan yang menyenangkan selain itu gitu. Ternyata ada hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan di sini selain itu gitu. Jadi ya udah sebatas mengikuti aja akhirnya. Jadi kayak Tapi ya masih beli lah dengerin gitu-gitu. dengerin masih ya beli kadang ya kalau misalnya lagi yang ku suka gitu kan. Kalau aku ya sekarang ya mungkin udah nggak yang aku beli ini ada CD baru beli ini udah nggak. Perform di sini datang, Ya kayak gitu udah nggak. pakai handuknya gitu. Nah itu nggak, udah jarang.
Kalau gue ya mungkin mirip-mirip kayak Mas Irsya gitu ya. Tapi kalau dari kan gue awal bilang juga gue recovering idol fans gitu ya. Ada dua penyebabnya, ada dua kalau dari gue sendiri. Satu dari diri gue sendiri, satu lagi dari idol-idolnya itu sendiri ya. Karena kalau gue itu sukanya idol konsep tertentu gitu ya. Harus niche ya. Niche banget, dan kebetulan mereka konsepnya berubah. Nah, mungkin nanti gue bisa cerita lebih dalam lagi next time. Tapi intinya konsep mereka berubah dan gue jadi mulai nggak enjoy lagi gitu. Dan kebetulan gue belum menemukan idol-idol yang lain gitu kan. Dan gue juga nggak effort untuk nyari ya. Satu. Kedua, gue menyadari bahwa kesukaan gue terhadap idol ini adalah dari interaksi gue sama mereka gitu ya. Karena kan gue juga ikut event handshake, gue ikut meet and greet mereka dan segala macam. Iya. Dan itu setelah gue mulai makin tua, gue bisa mendapatkan itu dari teman-teman gue dari keluarga gue gitu. Dan itu tuh menurut gue lebih deep gitu kan. Karena kan kalau dari idol kan itu ya gue bayar, lu berinteraksi sama gue. Jadi kalau dulu tuh lu spending time-nya sama idol. Sama gitu. idol itu wah ini mereka perhatian sama gue, mereka memberikan validasi ke gue gitu kan. Semuanya itu yang kita seneng gitu dulu tuh. Dan sekarang kita mulai circle teman kita menemukan teman-teman yang cocok sama kita interaksi sama mereka tuh juga terfulfill gitu loh kebutuhannya. Jadi terus ya mulai menjauh aja. Ternyata kayak ya udah interaksi itu ya udah bisa difulfill dengan ya mungkin karena kita dulu memang agak ya wibu bau-bawang lah ya, wotak bau-bawang gitu, lah ya kalau kita akui gitu. Wah kayak nggak bisa interaksi dengan yang ini kayak yang orang lain, cewek-cewek cakep gitu, interaksi gitu. Wah. Dan sama kayak kata Mas Irsa juga, di Jepang itu banyak aktivitas lain gitu. Iya benar. Dan mungkin nggak tahu kalau lu, tapi gue salahnya adalah ketika gue pertama di sini, gue langsung jor-joran tuh, ikut meet and greet, beli apa segala macem. Ya udah selesai gitu, masanya udah selesai. Dan gue move on ke hobi-hobi lain, aktivitas lain gitu. Nah kontrasnya adalah kenapa istilahnya orang-orang ya kita tahu lah, industri idol di Jepang tuh gede banget. Fansnya mulai dari yang muda sampai yang tua pun tuh masih ada passion di situ gitu. Iya. Dan gak bergeser kemanapun. Menurut kalian, opini pribadi kalian lah, kan apa yang menyebabkan mereka itu tetap segitu passionate-nya itu ke sana. Sedangkan kita aja berubah gitu seiringnya kita pindah ke Jepang, terus ketemu orang lain, terus ya gitu-gitu. Ini kalau dari aku ya, opini ya. Maksudnya bahkan kalau tiap tahun pun di Jepang tuh kan ada festival idol kan, Tokyo Idol Festival tuh tiap tahun selalu ada. Dan waktu itu pernah aku datang, maksudnya cuman datang doang, nggak usah beli tiket juga bisa karena bisa nonton ya. Venue-nya itu kan di luar gitu kan. Ternyata masih banyak, maksudnya idol-idol yang nggak terkenal, nggak harus mainstream di TV dan macem-macem, dan itu fansnya banyak banget. Dan kenapa mereka masih passionate itu ya mungkin karena balik lagi ke kultur kita aja sih. Karena kita gimana ya, orang Jepang itu kan cenderung individual ya. Maksudnya kayak mereka nggak menggubris orang lain lah. Maksudnya kayak kalau kita kan ya udah ada orang itu tuh satu aja udah. Iya, maksudnya kayak ya udah konsentrasi ke dia sendiri. Kayaknya aku suka ini, dia yang bisa memfulfill kekosongan hati ini sampai ini. Karena maksudnya kalau kita kan ada keluarga gitu kan, ada apa namanya, oh iya ini ada temen, maksudnya guyup gitu, ngobrolnya enak gitu. Iya. Gimana ya? Ya untuk interaksi itu kita bisa lah diakomodir ya. Kalau orang Jepang kan istilahnya kebanyakan adalah individualistis gitu. Kayak gue suka ini, ya udah ini konsentrasi gue ke sini, terus ya udah ini interaksi gue sama orang ya itu gitu. Jadi mungkin mau sampai tua pun dia masih gitu. Contoh gampangnya ya, sepian. Misal kita baru kenal nih sama orang Indonesia ya, sama-sama kenal, mungkin baru kenal mungkin seminggu atau 2 minggu. Menurut gue kita sebagai orang Indonesia terus kita bisa langsung curhat sama dia. Walaupun memang nggak terlalu private, tapi deep. Aku ada masalah di kerjaan nih, ngobrolnya atau bisa agak lebih dalam. Di Jepang itu nggak bisa kayak begitu. Walaupun kita sudah deket banget, tapi tetap apa namanya? Private matters. Iya, kita nggak bisa. Jadi mungkin koneksi antara orang ke orang tuh ya beda lah konteksnya gitu. Iya, gila sih. Karena ya gue nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ya, yang orang Indonesia yang mungkin nggak tahu perindustrian idol gitu datang ke efek, apaan sih orang-orang kayak gitu.
kalian harus datang ke harus Jepang. lihat yang di Jepang. Itu lebih masif, lebih mind blowing. Apa sih? Apa itu terstruktur? Masif, terstruktur, Ada 3 dan, kan? militan apa sih? Terstruktur. Terstruktur dan masif sih biasanya. Masif dan terstruktur Iya, biasanya. terstruktur dan masif. Iya, kayaknya sih cuma 2 itu. Terstruktur dan masif. Itu tuh beneran tuh orang Jepang itu jauh lebih gila dari Parah apa. sih. Sangat gila. Setidaknya orang Indonesia ya kalian lihatlah orang-orang yang ada di ya penggemar BKB itu yang mungkin kalian pikir itu orangnya aneh. Pada akhirnya mereka akan menikah juga gak sih? Iya. Karena ini gue baru kepikiran juga nih. Jadi kalau kita kadang lihat kan orang Jepang itu sangat terobsesi dengan satu hal. Misal aku mau jadi master sushi chef dan dia akan menjadi sushi chef yang terbaik, dia latihan terus dan segala macam. Yang gue lihat fans idol Jepang itu menjadi jati diri mereka loh. Gue adalah fans idol. Dan itu makanya mereka bisa sampai tua tuh. Jadi itu cuman apa namanya ya, mindset yang sama tapi hal-hal yang berbeda. Kayak gue suka gue mau jadi sushi chef, gue mau jadi pembuat katana atau pedang, dan gue pengen jadi fans idol. Sebenarnya sama itu. Iya. Halnya aja beda. Aku juga baru kepikiran juga, mungkin yang tadi aku bilang individualistis mungkin iya ada beberapa, tapi mungkin bisa juga dengan suka satu grup itu dengan komunitasnya mereka kan juga ada gitu. Yes, mereka mungkin ada dari situ kayak ya udah temenan kita ya yang ya, ini aja gitu. Jadi maksudnya makanya dia sampai tua karena mungkin bisa juga ya kita juga nggak tahu, orang kan beda-beda. Ya, ada yang ya udah karena kita mereka ini yang satu fans itu, jadi kita sampai tua pun ya kita mau main bareng sama itulah mereka. Keluarga mereka Kayaknya gitu. Ya. Bahkan Kan idol gitu pun dianggap keluarga mereka juga. Kayak gitu. Kalaupun idolnya udah Sotsugyo, mereka akan mencari idol-idol yang baru. Buat mengisi kekosongan yang itu dia. Ya itulah teman-teman, obrolan sok tahu kita. Iya sih. Kalau dipikir lagi nih ya gimana? Soalnya kan lebih banyak personal opinion dan seenggaknya kita ada facts dikit lah ya. Seenggaknya 2005 atau apa. Tulis di kolom komen bantahan kalian. Iya. Anjing nih, orang-orang kayak masih so tahu semua lo. Ya itulah pokoknya apa ya istilahnya, episode perdana kita akan obrolin hal-hal yang lain ya, yang berhubungan dengan peridolan, bisa ya mau tentang idolnya sendiri atau industrinya atau culture-nya dan lain-lain di episode selanjutnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu buat Idol Cafe hari ini. Terima kasih Mas Irsya dan Manu untuk berbagi pengalaman passionnya arigato. Di Night in Tokyo. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gua bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini, Idol Cafe kali ini. Terima kasih juga teman-teman udah dengerin podcast Night in Tokyo. Sekian dari kita. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.